Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Bima Yudhistira, Ekonom Indef, dan kita masih membahas serapan anggaran PEN mengecewakan. Ada tanda tanya di sana. Pak Bima, kita lanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas, Pak, permasalahannya cukup kompleks ternyata. Alasan kenapa dana PEN ini terserap tidak maksimal begitu dengan sisa waktu beberapa bulan di tahun 2020. Untuk melakukan pembenahan, Pak Bima, Anda melihat seperti apa? Masih ada peluang tidak, Pak? Paling tidak penyerapan dana PEN ini tidak serendah dari posisi saat ini, meskipun masih ada waktu 3 bulan atau beberapa bulan ke depan di tahun 2020, Pak. Ya, ada catatan saya. Yang pertama terkait dengan realokasi total anggaran-anggaran yang serapannya sangat rendah. Khususnya ini PPH. Jadi PPH 21 untuk karyawan itu alokasinya hampir 40 triliun, itu bisa digeser kepada sektor lain yang penyerapannya lebih cepat. Kemudian juga ada PPH untuk UMKM. Nah, ini juga harusnya bisa kemudian digeser kepada sektor-sektor yang lebih cepat serapannya. Contohnya misalkan dibandingkan memberikan insentif PPH, lebih baik pemerintah itu memberikan semacam cash transfer atau BLT kepada usaha mikro dan ultramikro. Itu yang serapannya cukup tinggi. Kemudian juga pekerja yang sudah dapat 5 juta itu, yang gajinya 5 juta rupiah ke bawah, dia sudah mendapatkan BLT, itu bisa diperluas kepada pekerja di sektor informal, kemudian juga pekerja UMKM. Jadi ini cara-cara untuk segera mempercepat penyerapan anggaran. Ketika misalkan pelaksana teknisnya sudah angkat tangan, ini pos ini kelihatannya susah sekali untuk diserap, maka harus dilakukan realokasi secara cepat. Itu salah satu caranya. Yang kedua adalah sanksi. Jadi selama ini sanksinya berupa pemotongan DAU itu masih sangat kecil. Yang kita harapkan ada sanksi yang lebih berat lagi kepada kepala daerah atau pelaksana teknis yang pencairan ataupun pengajuan BIPA-nya itu sangat lambat. Baik, penerapan teknologi juga harus diubah juga di posisi ini, Pak Bima. Persentasenya lebih banyak lagi sehingga penyalurannya juga cepat dan tepat sasaran, begitu? Ya, ada. Sebenarnya kan begini kan, teknologi ini bisa membantu pertama dalam hal pendataan ya, yang kedua dalam hal mekanisme evaluasi maupun pengawasan. Jadi ini perlu memang di semua lini, bahkan pajak itu ya, ini karena ini salah satu yang serapannya rendah adalah insentif pajak, ya ini berarti artinya harus ada reformasi di sistem informasi perpajakan, bagaimana mekanismenya, bagaimana pemanfaatan teknologinya ya, jadi bisa mendata dengan cukup baik dan melakukan evaluasi dan pengawasan lebih baik juga. Gitu. Kalau untuk BLT bisa disalurkan, tapi tadi catatannya ke daerah-daerah dengan koneksi internet yang sudah baik. Baik, Pak Bima, dengan kondisi yang ada, kemudian pencapaian yang dinilai masih minim, Pak, dengan sisa waktu, tujuan dari pemerintah awalnya adalah untuk meningkatkan konsumsi dari masyarakat. Apakah dari pandangan Anda ini akan tercapai atau tidak dengan realisasi sampai sejauh ini? Ya, saya sih melihat untuk konsumsi, untuk kelas menengah bawah sedikit banyak memang terbantu ya. Karena saya apresiasi penyaluran bantuan sosial pemerintah ini relatif tinggi. Jadi ini sudah satu hal yang cukup positif untuk menggerakkan konsumsi rumah tangga kelas menengah bawah. Tetapi yang menjadi catatan ini adalah dari sisi supply-nya. Demand-nya sudah mulai dipompa, tapi dari sisi supply, insentif untuk dunia usaha itu pencairannya di kisaran 16,3%. Jadi yang terakhir ini sangat kecil, padahal dunia usaha juga membutuhkan insentif yang lebih cepat pencairannya sehingga bisa merekrut tenaga kerja lagi atau setidaknya menghentikan laju PHK yang lebih banyak. Jadi saya sih masih melihat bahwa stimulus PEN belum mampu secara penuh ya untuk menyelamatkan kita dari resesi ekonomi, khususnya di kuartal ketiga yang beberapa minggu ini akan berakhir. Oke. Sudah banyak yang memperkirakan, Pak Bima, resesi akan terjadi. Tapi fokusnya sudah maju satu langkah nih, Pak. Seberapa dalam pelemahan yang terjadi? Kalau kita bandingkan dari beberapa negara lain, ketika di kuartal sebelumnya mengalami pelemahan yang cukup dalam, tapi di kuartal selanjutnya justru memang masih tertekan, tapi sudah mulai terbatas ini. Nah, banyak pihak juga mengkhawatirkan Indonesia
resesi akan terjadi atau pelemahan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi akan lebih dalam lagi di kuartal ketiga ini? Fokusnya lebih ke arah sana, Pak Bima, pandangan Anda? Ya, yang pertama itu adalah wabah masuk ke Indonesia terkonfirmasinya sedikit terlambat ya. Banyak negara lain itu kenapa di kuartal 1 mengalami kontraksi ekonomi yang dalam, khususnya Cina misalnya, sampai minus 6,8%, karena di kuartal pertama wabah itu asal mulanya dari Cina dan banyak negara sudah mengkonfirmasi sejak Januari. Nah, Indonesia ini pasien 102 dan kita melakukan PSBB itu pada bulan Maret. Makanya banyak kontraksinya lebih ke arah kuartal kedua. Nah, dengan adanya pola wabah masuknya agak terlambat, pandemi masuknya terlambat, maka kita khawatir nih kalau kuartal ketiga kita masih negatif dalam sampai 5% lagi, maka kuartal keempat untuk kembali langsung ke positif itu pun butuh waktu yang tidak singkat. Jadi ini tantangan kita. Jadi kita harusnya meniru apa yang dilakukan oleh Vietnam dan Cina. Kuartal 1 memang negatif, kuartal kedua mereka sudah positif. Ibaratnya Indonesia kuartal kedua negatif, kuartal ketiga harusnya kita sudah positif. Seharusnya sudah positif, tapi dari proyeksi Anda katakan tadi masih tetap negatif begitu, Pak? Ya, sepertinya kalau bisa melihat, ini ada maju mundur PSBB juga ya. Kemarin sudah dilonggarkan, sekarang diperketat lagi, tentunya akan ada efek kepada semua komponen sisi pengeluaran dari PDB kita. Sehingga ini akan membuat ekonomi kita akan mengalami kontraksi. Untuk dalamnya harapannya tidak sedalam di kuartal kedua. Makanya range-nya adalah minus 3 sampai minus 5%. Baik, untuk kuartal keempat, Pak Bima, balik lagi kita kaitkan dengan penyaluran dana PEN ini. Di kuartal ketiga tampaknya tidak banyak cukup membantu. Evaluasi sudah Anda sampaikan tadi. Seberapa optimis Anda di kuartal keempat di 2020 ini, Pak Bima? Ya, kuartal keempat ini harapannya penanganan pandemi ya, artinya stimulus kesehatan dalam PEN itu yang jadi garda terdepan, karena fokusnya saat ini salah satunya adalah kesehatan. Maka kalau pandeminya bisa ditangani dengan baik, stimulus kesehatannya cair lebih cepat, ini kan ada momentum bagus ya, Natal Tahun Baru. Ini harapannya masyarakat sudah mulai kemudian jalan keluar rumah, ke destinasi wisata tentu dengan protokol kesehatan. Itu bisa menggairahkan lagi perekonomian. Jadi itu prasyarat untuk tumbuh positif di kuartal keempat. Jadi saya masih menyimpan optimisme. Ini kalau penanganannya bagus, wabahnya kemudian bisa turun kurvanya, angka kematiannya menurun, ini kita akan bisa rebound lagi lebih cepat, sehingga di kuartal 4 positif, kita tidak melanjutkan resesi di tahun 2021. Baik, Pak Bima terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Pak Bima sehat selalu, Pak. Baik, sama-sama. Baik, ada Bima Yudhistira, Ekonomi Indef, dan tadi kita bahas serapan anggaran PEN mengecewakan dan kesimpulannya adalah masih punya ruang atau waktu untuk memperbaiki dari sisi birokrasi, kemudian juga aspek-aspek lainnya supaya dana PEN ini benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan konsumsi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.